Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan nasional sebagai akibat dari imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah melawan secara bersama-sama bangsa asing dengan kekuatan berpikir. Jadi, pada saat pergerakan nasional ini sudah bangkit rasa nasionalisme dan sudah tidak menggunakan secara fisik lagi, walaupun masih ada sih, cuman bergeraknya secara bersama-sama, secara nasional gitu. Nah, pergerakan nasional ini selalu dikaitkan dengan kebangkitan nasional. Kenapa? Karena pada tahun 1908, tepatnya 20 Mei, itu berdirilah sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini dianggap sebagai pelopor pertama organisasi untuk pergerakan nasional atau melawan secara bersama-sama, walaupun Budi Utomo ini berfokusnya pada bidang sosial budaya dan pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, nantinya banyak organisasi-organisasi lain juga, misalnya Muhammadiyah, Raden Ajeng Kartini, terus SI yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik perjuangannya. Nah, kalian dari gambar ini juga sudah dapat membedakan ya, kalau sebelum 1908 berjuangnya masih masing-masing daerah. Kalau misalnya setelah 1908 berjuangnya sudah mulai bersama-sama atas nama bangsa Indonesia, sudah bukan lagi atas nama daerah. Dan sebelum 1908 ciri utamanya yaitu dia masih menggunakan secara fisik. Sedangkan setelah 1908 dia menggunakannya secara diplomasi atau secara perundingan. Dan juga para pahlawan pada pasca 1908 mempropagandanya atau memberikan hasutan-hasutan kepada bangsa Indonesia itu melalui surat kabar. Seperti itu. Nah, ini ada tabelnya. Coba kalian pahami dulu dan amati. Ada sebelum 1908 dan setelah 1908. Oke, kita bahas. Poin pertama, sebelum 1908 dipimpin oleh raja, tokoh agama, dan bangsawan. Nah, kenapa sih dipimpin oleh raja? Karena bersifatnya kedaerahan. Jadi kalau misalnya contoh daerah Buah Batu nih, ada yang nyerang. Nah, kalau sebelum 1908 itu yang balas dendamnya cuma daerah Buah Batunya saja. Tetapi kalau setelah 1908 itu yang menyerang baliknya yaitu daerah Bandung. Dan bedanya lagi dipimpin oleh kaum terpelajar. Jadi kaum-kaum terpelajar seperti kalian, apalagi mahasiswa, itu mampu memimpin sebuah perjuangan. Karena kalian dibekali oleh ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman. Nah, yang tadi yang bersifat kedaerahan, contohnya yang tadi, apabila suatu daerah itu diserang, yang melawannya itu hanya daerah tersebut. Tetapi kalau setelah 1908 adanya sifat nasionalisme dan adanya kerjasama antar daerah. Jadi misalnya kalau Buah Batu diserang, yang nyerangnya itu se-Bandung Raya, seperti itu. Nah, sebelum 1908 perjuangan dilakukan secara fisik, tentu saja tembak-menembak, tusuk-menusuk. Tetapi setelah 1908 dengan adanya diplomasi, dengan perundingan, lobby, mogok, dan media. Biasanya kebanyakan dengan menulis catatan atau berita-berita di media. Nah, sebelum 1908 terfokus pada pemimpin karismatik. Jadi kita teh kalau mau melakukan perjuangan teh gimana sih pemimpin itu yang karismatik, mana sih pemimpin itu yang
baik ya kita ikutin, kalau tidak ya sudah, seperti itu. Berbeda dengan setelah 1908, nah memiliki organisasi, jadi di dalam suatu wadah, tidak lagi sendiri-sendiri. Nah, kalau 1908 bersifat reaktif dan spontan. Dia itu kalau sebelum 1908 itu kalau misalnya daerahnya diserang ya otomatis dia nyerang balik, tapi berbeda kalau misalnya setelah 1908 dia itu tidak reaktif tetapi jelas memiliki visinya, yaitu Indonesia merdeka. Bisa dilihat kan perbedaannya. Mohon maaf kalau misalnya saya menjelaskannya kurang jelas gitu, karena susah juga melalui rekaman, mending langsung. Oke. Nah, ini faktor lahirnya pergerakan nasional. Adanya politik etis. Nah, politik etis ini adalah faktor yang sangat utama dalam lahirnya pergerakan nasional. Kenapa? Karena tanpa adanya politik etis ini, Indonesia tidak akan seperti sekarang. Nah, awal mulanya Van de Venter ini memberikan politik etis terhadap bangsa Indonesia sebagai politik balas budi. Karena bangsa Indonesia telah memberikan sumber daya manusia dan sumber daya ekonominya bagi Belanda. Nah, Van de Venter mencetuskan bahwa kita itu jangan seenaknya sama bangsa Indonesia gitu. Kita harus ada jasanya juga, balas budi. Nah, diciptakanlah politik etis. Adanya edukasi, pendidikan, adanya irigasi, perairan, dan adanya migrasi, perpindahan penduduk. Tetapi yang paling berpengaruh bagi kehidupan Indonesia sekarang yaitu edukasi. Kenapa? Tanpa adanya edukasi, bangsa Indonesia tidak akan seperti sekarang. Edukasi ini pendidikan. Waktu dulu untuk mendapatkan pendidikan itu sangatlah susah, hanya orang-orang tertentu saja. Makanya kalian haruslah bersyukur kalau misalnya sekarang kalian bisa dengan bebas menerima pendidikan. Seperti itu. Nah, politik etis sendiri malah menjadi bumerang bagi bangsa Belanda. Kenapa? Karena dengan adanya politik etis, bangsa Indonesia dapat melawan bangsa Belanda untuk menciptakan Indonesia merdeka. Seperti itu. Nah, ini adanya faktor ekstern dan internnya. Yang pertama, adanya penjajahan. Faktor internal dari dalam munculnya pergerakan nasional karena adanya rasa sakit penderitaan rakyat yang sama akibat penjajahan. Yang kedua, adanya kenangan akan kejayaan masa lalu. Pada saya Majapahit, Sriwijaya, kita jaya loh. Kita bisa sampai Myanmar. Tetapi kenapa sih sekarang setelah bangsa asing malah kita yang dijajah? Seperti itu, romantisme. Yang ketiga adalah munculnya kaum intelektual, munculnya kaum-kaum pinter atau kaum-kaum terpelajar akibat adanya politik etis. Nah, poin 3 dan 4 itu nyambung. Ini faktor eksternnya. Ada kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat. Nah, waktu awalnya Rusia itu 1905 itu menganggap remeh bangsa Jepang. Tapi akhirnya Jepang menang pada 1905 dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat. Masa Cina kulit kuning bisa mengalahkan kulit putih. Nah, jadi aja mereka itu berambisi sama dengan Jepang. Munculnya paham-paham baru di Eropa, adanya liberalisme, kebebasan, demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, nasionalisme, cinta tanah air, dan sosialisme, sama rasa, sama rata. Terus yang selanjutnya kebangkitan nasional di Asia dan Afrika, dan adanya gerakan Turki Muda. Nah, ini ada peran pendidikan yang sangat penting, ini yaitu bangunan-bangunan sekolahnya. Oke. Nah, ini peran pers pada saat itu kan koran sangatlah penting sekali karena berjuangnya melalui tulisan-tulisan di koran, membuat artikel-artikel di koran. Nah, ini perkembangan organisasi pergerakan nasional.
Oke, segini dulu untuk awal pertemuan ke-6. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk yang belum ulangan, silahkan kalian ulangan dulu ya, biar ibu sekalian ngerekapnya. Dan mohon maaf apabila ibu menjelaskannya kurang jelas dan juga berisik, karena kalau untuk materi kali ini ibu pengennya sih ketemu gitu ya, dan kita semua selalu berdoa ya, termasuk ibu sendiri, semoga kita cepat ketemu dan pandemi ini berakhir. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya atau ketidakjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.